sore ini di Polda Selatan, tadinya paginya kan di LPSK tuh. Nah, atas perintah dari LPSK kan, kedua kita datang kemari sorenya ya. Jadi tentunya kita menyambungkan komunikasi antara LPSK dengan pihak Polres Jakarta Selatan yang pertama ya. Jadi ada beberapa dokumen signifikan juga nanti kita koordinasikan dengan pihak penyidik Polres Jakarta Selatan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kedatangan kedua kita berkoordinasi dengan penyidik Polres. Ini memang perkaranya masih dalam tahap didik ya. Jadi kita berkoordinasi untuk apa sih sebenarnya yang menjadi suatu keadaan yang pasti dalam penyelidikan ini kan begitu kan. Nah, ada satu clue kuncinya yaitu ada keterangan dari Nur yang berubah gitu. Jadi kalau sebelumnya waktu di BAP pertama Nur ini keterangannya A, di BAP kedua keterangannya negasinya A gitu. Jadi keterangan yang berlawanan, tapi ini kemudian yang terakhir ini yang diterima sebagai satu keterangan dari seorang Nur gitu ya. Itu tadi yang kedua ya. Jadi kemudian ada beberapa hal yang kemudian dibahas lagi secara teknis dengan penyidik, apa saja sih kemudian yang bisa menjadi sandaran penyelidikan ini berjalan kemudian secara terus sampai di ujungnya kemana. Jadi kita sudah dapat gitu. Jadi ada pendalaman materi lagi sama pendalaman saksi ke depannya. Itu dulu yang disampaikan oleh penyelidik. Dan kemudian mengenai koordinasi antara LPSK dengan Polres kami sambungkan. Bang, perubahan keterangan dari Nur sendiri menguntungkan Hera apa enggak? Secara ini menguntungkan Hera, secara substansinya menguntungkan Hera kan. Tapi kemudian kita tetap menganggap kasus ini adalah kasus yang masih on the track di wilayah penyelidikan ya. Jadi kita tunggulah ke depannya seperti apa karena ada pendalaman materi nanti. Tapi secara ada perubahan dari Nur tadi menguntungkan pihak Hera. Bang, sejauh ini sudah ada komunikasi nggak dari pihak BAP? Oh, kalau komunikasi belum ada. Tapi percayalah, kasus seperti ini kalau disikapi dengan bijak nanti ujungnya akan berjalan baik. Kalau disikapi dengan bijak, kalau tidak disikapi dengan bijak mungkin bisa sampai persidangan ini. Gitu. Jadi makanya percayalah, jika kasus ini disikapi dengan bijak oleh para pihak, baik oleh Hera maupun oleh Ibu Erin, nanti ini akan berjalan secara baik, timbul keadilan yang hakiki di antara keduanya. Mungkin kalau dari Kak Heranya sendiri masih mau melanjutkan? Ya tentunya kan ini kan ada Hera melapor, tapi Bu Erin melaporkan Hera. Dua-duanya di Polres, laporan ini kan. Jadi karena sudah saling lapor-melapor, tentunya perkara berjalan kontinu. Sebelum ada perdamaian, perkara kan berjalan terus. Siapa yang sidang duluan kita nggak tahu, tapi sebelum adanya perdamaian ini perkara kan berjalan terus ngikutin track dari prosedur penanganan perkara di penyidikan atau penyelidikan di wilayah kepolisian, khususnya Polres Jakarta Selatan. Bang, kemarin pihak Nur membawa bukti tambahan terkait psikologi. Sekarang apakah pihak Hera juga diminta bukti tambahan lain untuk mendukung psikologi Hera? Juga iya. Sampai sekarang belum diminta sih, tapi pihak Nur kemudian menjadi pertimbangan ya. Jadi apa yang dia bawa tentang kondisi psikologis itu tentunya menguntungkan bagi Hera sendiri sebagai pelapor ya. Begitu ya. Jadi memang ada beberapa dokumen yang dibawakan oleh Nur yang mungkin pengacaranya tidak akan ceritakan, tapi karena kita tadi koordinasi kita dapat cerita ya kita ceritakanlah begitu, termasuk juga mengenai perubahan isi BAP dari Nur tadi yang tadinya A menjadi negasi A gitu. Bang, dari hasil referensi dari LPSK sendiri, apakah itu bisa dijadikan sebuah bahan untuk Hera sendiri, Bang? Ya tentunya setiap apa yang kita mohonkan kepada LPSK kan kemarin dipenuhi tuh, tadi juga dipenuhi, sudah valid ya. Jadi tampaknya menjadi bahan yang buat melindungi Hera sendiri sebagai pelapor maupun sebagai korban. Jadi itu Bang, kalau larinya ke LPSK biasanya kan ada sebuah ancaman kabar begitu, Bang. Emang ada seperti itu dari klien? ya kan ancaman itu nggak di masa depan, nggak di masa sekarang, tapi di masa lalu juga kan sudah terjadi ancaman, sehingga itu dipakai sebagai sandaran untuk melakukan prognosa berikutnya. Nah, kedepannya seperti apa sih? Dijaga jangan sampai ancaman kemarin tiba-tiba di masa depan ada ancaman, makanya LPSK turun tangan. Jadi
sudah valid LPSK, kemudian akan membantu Hera dalam soal perlindungan terhadap dia sebagai saksi dan korban. Berarti langkah LPSK sekarang udah sampai mana Bang dalam perlindungan Hera? Oh sudah setelah dimintain bantuannya atau kita laporkan ke LPSK, ya begitu Natalis ya, sudah dilaporkan, nah LPSK sudah bersikap begitu. Makanya sikapnya ini yang kita sampaikan ke Polres ini. Cuman sikapnya seperti apa kan nggak mungkin kita sampaikan kemari kan. Nah, takutnya kita nanti banyak sikap lagi kepada mereka berdua yang antara Polres sama LPSK. Tapi Hera sendiri masih membuka pintu Bang ya? Pintu, Ya, minta maaf damai gitu. buka pintu apa buka ruang? Ya, ruang. Buka pintu sudah si ruangnya terbuka. Dia selalu terbuka ruangnya begitu. Karena biar bagaimana di ujung ini kalau semuanya bijak, mudah-mudahan tercapai keadilan dan kedamaian. Tapi kalau ada yang nggak bijak, ya sudah, perkara jalan terus sampai persidangan. Kalau perkara terus sampai persidangan itu artinya apa? Artinya saya pakai tongkat di sidang. Bang, berarti sampai saat ini hak-haknya Kak Hera yang sempat diminta itu belum didapatkan? Belum, ya, kan Bang? masih proses hukum kan, ada proses berjalan. Jadi ya kita harapkan ini selesai secara baik lah. Harapan kami belum tentu harapan klien kami, ya. Harapan klien kami dan harapan kami belum tentu harapan dari si terlapor kan begitu. Jadi ini yang kemudian kita bicinkan lah ya. Kita ibunya gelombangnya disamakan dulu. Bahasa psikologinya chemistry-nya tuh dibikin biar ketemu. Pengacara, antar pengacara sudah ada obrolan? Nah itu belum. Kenapa Bang belum sampai saat ini? Ya kan kita juga berkemari hari ini. Kita tunda-tunda tuh kerjaan harus kemari kan udah dipanggil suruh kemari, kita tunda aja karena kebanyakan kerjaan. Kebanyakan di Polda malah kan kemarin tuh kan ketemunya. Ya. Terima kasih Bang.